Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa atau orang mengenalnya dengan sebutan Mbah Bisri Rembang dilahirkan di desa Pesawahan, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915 dengan nama asli Masyadi. Nama Bisri beliau ambil ketika kembali dari perjalanan menunaikan ibadah haji. Ia merupakan putra pertama dari 4 bersaudara pasangan Haji Zainal Mustafa dengan Hajah Khadijah. Ayah beliau seorang kiai, oleh karena itu beliau tinggal di lingkungan pesantren, tepatnya Pondok Raudhatul Thalibin, Leteh, Rembang Kota. Umur 7 tahun, Mbah Bisri belajar di sekolah yang bernama Angka Loro Rembang. Di sekolah ini beliau tidak sampai selesai karena ketika hampir naik kelas 2 beliau terpaksa meninggalkan sekolah karena diajak oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Namun dalam perjalanan pulang di pelabuhan Jeddah, ayahnya wafat setelah sebelumnya menderita sakit di sepanjang pelaksanaan ibadah haji. Sepulang dari Tanah Suci, beliau sekolah di HIS. Nah, sekolah ini itu sekolahnya Belanda yang ada di Rembang. Tak lama setelah itu, Mbah Bisri itu dipaksa keluar sama Mbah Yai Khalil karena yaitu dengan alasan punya Belanda. Kemudian beliau kembali ke sekolah dulunya yakni Angka Loro sampai mendapatkan sertifikat masa pendidikan 4 tahun atau ijazah yang kita tahu. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke pesantren Kajen Rembang, kemudian belajar di pesantren Kasingan. Di umur ke-20, Mbah Bisri dinikahkan oleh Kiai Khalil dengan seorang gadis yang berusia 10 tahun bernama Ma'rufah, yakni putrinya Kiai Khalil sendiri. Setelah menikah selama 1 tahun itu, Mbah Bisri mengajak keluarganya untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji bersama. Tapi Mbah Bisri itu setelah melakukan ibadah haji nggak langsung pulang ke tanah air. Beliau itu menuntut ilmu di Mekah. Nah, di sana itu beliau itu belajar secara langsung dan privat kepada para guru-gurunya, terlebih ulama-ulama asal Indonesia yang telah lama mukim di Mekah. Salah satunya Syekh Bakir. Beliau belajar kitab Lubab al-Usul. Kemudian Syekh Umar Hamdan al-Maghribi belajar kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Syekh Ali Maliki belajar kitab Al-Asbah wan Nadhair dan Al-Aqwal As-Sunnah As-Sittah. Beliau mempunyai beberapa karya. Yang paling fenomenal adalah tafsir Al-Ibris. Lalu kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Al-Ibris. Alasan dibalik penyusunan tafsir Al-Ibris itu dikatakan karena beliau itu hobinya menulis. Jadi menulis Al-Ibris itu untuk mendapatkan kesenangan pribadi, kemudian juga mendapatkan keuntungan, apalagi juga faktor ekonomi. Nah, awal kepenulisannya itu tidak diketahui, tapi pada akhirnya itu bertepatan dengan kelahiran putri terakhirnya, yaitu tanggal 29 Rajab 1379 atau 28 Januari 1960. Lah, ayat-ayatnya itu dimaknai gundul. Lah, kan ayatnya itu dimaknai gundul, terus tafsirannya itu berada di luarnya. Lah, terkadang mengulas per ayat, tapi kalau ayatnya berkolerasi antar satu dengan yang lainnya sebelum atau sesudahnya, maka tafsirannya digabungkan. Nah, Mbah Bisri itu terkadang nggak memberikan penjelasan mengenai kandungan ayat tersebut jika ayatnya mudah dipahami. Kalau ayatnya sulit dipahami, baru beliau jelaskan mengenai kandungannya. Beliau itu sebisa mungkin menghindari keterangan terlalu panjang jika ayatnya pendek. Kan tadi dijelaskan pada ayat tertentu, Mbah Bisri itu menambahkan penjelasan selain tafsirannya apabila dirasa perlu, baik dalam bentuk faidah ataupun tanbih.
Kemudian saat menuliskan asbabun nuzul, beliau itu memberikan keterangan secukupnya dan terkadang menjelaskan ayat-ayat tertentu yang sudah dinas dengan ayat yang lainnya. Untuk sistematika penulisannya, beliau menuliskan secara berurutan mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Jadi sesuai Rasul Utsmani, dan dipublikasikan per juz. Jadi ada 30 juz, ada 30 kitab. Kemudian penomorannya itu terus menyambung walaupun ganti juz. Jadi mulai juz pertama sampai juz 30 ya halamannya tetap. Bahasa tafsirannya menggunakan Jawa Ngoko yang ditulis dengan Arab Pegon. Letaknya itu di pinggiran kotak. Pemaknaannya memakai makna gundul dalam kotak. Kitab ini menggunakan metode ijmali dan tergolong tafsir bil ra'i. Sebelum disebarluaskan itu beliau itu kitabnya itu ditasheh oleh beberapa ulama, salah satunya Mbak Arwani Kudus. Untuk komentar sendiri mengenai kajian tafsir Al-Ibris pada channel Gusmus, di situ dijelaskan bahwasannya ini saya mengambil video mengenai surat Al-Fatihah. Lah sebelumnya itu Gusmus itu memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu. Kemudian beliau menjelaskan sama dengan tata cara kepenulisan tafsir Al-Ibris, yaitu yang pertama itu dengan cara membaca ayatnya secara keseluruhan, kemudian memberikan makna mengenai surat atau ayat tersebut, lantas baru menafsirkan ayat per ayatnya, memaknainya dengan makna gundul tadi itu per kata per kata, kemudian dijelaskan, ditafsirkan. Untuk coraknya pada surat Al-Fatihah itu bercorak tafsir adabi ijtimai. Terima kasih saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.